takut, Allah menjagaku. Saudaraku, El Shaddai merupakan sebuah doa bahwa kita jangan takut, kita jangan bimbang, kita jangan susah, kita jangan cemas, sebab El Shaddai Allah yang menolong kita. Amin saudaraku. Amin. Luar biasa, malam hari ini saya sangat sukacita. Saudara, sukacita inilah kita bertemu muka dengan muka walaupun melalui Facebook saudaraku. Kita sudah kangen ya, sudah ada 2 bulan lebih. Kita taat peraturan pemerintah, kita harus berada di rumah, mengkarantina diri masing-masing, keluarga masing-masing, agar semuanya menjadi sehat. Semua orang harus taat, harus patuh, semua orang harus tertib. Amin saudaraku, itu adalah peraturan pemerintah. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus dan pasti mentaati peraturan pemerintah. Amin. Saudaraku, ketakutan adalah dasar dari dosa. Bahwa ketakutan adalah hal yang wajar secara manusia. Tetapi saudaraku, di saat situasi yang sulit seperti ini, kita merasa takut. Ada suatu ketakutan tersendiri, ada suatu trauma yang tersendiri. Kita mendengar kabar dari sana dari sini, kita mendengarkan berita dari sana dari sini. Semua itu mendatangkan teror saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa teror yang paling
paling disukai iblis adalah ketakutan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bahwa setan sangat suka bermain di area atau di arena atau di situasi di saat manusia sedang ketakutan. Oke? Kita membaca sebuah referensi firman saudara. Kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, bukan ketakutan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ketakutan adalah hal yang paling disukai setan, suasana yang paling disukai iblis apabila kita berada di dalam kondisi ketakutan. Ya. Ketakutan adalah hal yang hakiki di dalam hidup manusia. Bahkan Adam pun merasa ketakutan ketika Adam mendengarkan langkah kaki Tuhan waktu di Taman Eden. Adam merasa ketakutan. Suasana ketakutan adalah suasana ketika orang masuk di dalam dosa. Inilah hal ketakutan pertama kali yang dirasakan oleh manusia, saudaraku. Dikatakan di sini bahwa bukan roh ketakutan. Jadi saudaraku, bahwa ketakutan itu merupakan roh. Ya, teror iblis mendatangkan ketakutan. Iblis mendatangkan kecemasan. Iblis mendatangkan teror untuk khawatir. Iblis memberikan tekanan. Iblis mengacaukan suasana hati kita. Di dalam ketakutan, iblis bermain. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan memberikan kita roh untuk tidak takut. Bahkan Tuhan sendiri memberikan roh supaya kita di dalam 2 Timotius tadi membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, juga membangkitkan ketertiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya roh yang ada di dalam kita ini, roh yang di dalam damai, kuat kuasa Tuhan, di dalam kasih dan ketertiban yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari saudaraku, kita percaya ada firman mengatakan bahwa roh yang ada di dalamku, roh yang ada di dalam saudara, lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Amin. Amin saudaraku. Kita percaya bahwa roh Tuhan, roh yang ada di dalamku, ada di dalammu, itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus, roh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang bisa keluar dari roh ketakutan ketika orang itu mulai percaya, ketika orang itu mulai terfokus kepada Tuhan. Orang itu bisa mengalahkan rasa ketakutan yang ada di dalam dirinya, saudaraku. Petrus ketika menghampiri Yesus, ketika dia percaya, Tuhan suruh aku ke situ. Ketika Yesus berjalan di atas air, dia juga ingin berjalan. Gimana rasanya berjalan di atas air? Ketika Yesus fokus kepada Yesus bahwa dia percaya aku bisa, Petrus bisa.
melakukan. Tetapi ketika Petrus mulai ketakutan, di situ ketakutan ini membuat Petrus mulai tenggelam. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah membiarkan Petrus tenggelam sampai ke dalaman laut. Tangan Tuhan menolong. Begitu juga kita. Ketika kita fokus kepada Tuhan, ketika kita minta Tuhan, aku percaya aku bisa melewati situasi sekarang. Aku bisa Tuhan bersamamu. Aku bisa tidak takut karena Engkau sudah menjanjikan. Tuhan Yesus sudah menggaransi. Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa kita dimampukan untuk tidak takut, untuk tidak khawatir. Yaitu ketika kita percaya kepada janji Tuhan Yesus. Allah El Shaddai adalah Allah yang menolong kita. Kuasa Allah, kuasa Tuhan Yesus sudah terbukti. Sudah terbukti kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan di situasi yang sulit yang saat ini sedang kita jalani, saudara. Banyak orang-orang yang sudah terlepas. Banyak orang-orang yang sudah dibebaskan. Banyak orang-orang yang sudah dilewatkan daripada kuasa-kuasa maut, daripada virus yang sangat ganas, dari sakit penyakit, dari segala ketakutan. Ketika orang itu mengambil waktu, fokus pada Tuhan, mengambil janji Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan garansi. Jangan takut, aku menyertai engkau. Oleh sebab itu kita jangan takut lagi, saudaraku. Kita harus tetap percaya pada janji Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai kita sampai pada kesudahan, sampai pada Tuhan menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Oleh sebab itu, di masa yang saat ini, dalam kondisi yang kita semua beraklamasi masa sulit, masa susah, bukan berarti masa sulit, masa susah kita berhenti melayani pekerjaan Tuhan. Tidak, saudaraku. Mari, saya ajak saudara-saudaraku, di masa sulit justru kita harus lebih lagi semangat melakukan pekerjaan Tuhan. Di saat yang sulit ini, kita harus lebih rajin melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, memberikan kabar baik, agar banyak-banyak jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya dan suami saya juga sangat mengandalkan proteksi Tuhan Yesus. Kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang, saudaraku. Bahwa tubuh Kristus, kita adalah tubuh Kristus, adalah tubuh yang sudah diproteksi oleh darah Kristus itu sendiri. Ketika darah Tuhan Yesus itu membersihkan dosa kita, semua sakit penyakit, kuman, virus, segala plak, segala penyakit sampar yang busuk, segala penyakit menular, semuanya sudah dimusnahkan oleh darah Tuhan Yesus. Semua sudah dibilas oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah Tuhan, bahwa pada malam hari ini Tuhan telah melindungi kita. Tuhan telah melawat umatnya. Tuhan telah mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Kami yakin dan percaya, saudara-saudara yang kasih, melalui Facebook ini, banyak saudara-saudara kita yang saat ini merindukan untuk perlindungan, untuk diayomi. Biarlah pengayoman Kristus, pengayoman apostolik itu terjadi pada kehidupan kita semua, pada kehidupan keluarga saya, pada kehidupan keluarga saudara sekalian. Terima kasih, pada malam hari ini kita juga ada jadwal untuk berdoa, saudaraku. Kita akan berdoa syafaat, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu. Pak Sim ingat ya, Allah kuasa
melakukan segala perkara. Haleluya. Oh haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita tubuh Kristus dilawat Tuhan. Kita tubuh Kristus dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maha kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, pada syafaat yang saat ini, pokok doa malam tanggal 1 Mei 2020, kita bersyukur bahwa DKI yang merupakan kota yang tertinggi, yang mengalami COVID-19 yang paling tinggi, yang mengalami perlambatan flat sejak PSBB diberlakukan tanggal 10 April, sejumlah 91 kasus baru, dan tertinggi tanggal 16 April yaitu 223 kasus dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa bagi DKI Jakarta. Biarlah DKI Jakarta ini Tuhan Engkau lawat. DKI Jakarta ini biar penuh kemuliaan Tuhan. DKI Jakarta yang saat ini sedang Tuhan bersihkan. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa apa yang terjadi di DKI Jakarta ini oleh karena perkenan-Mu, oleh karena kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati presiden kami yang sangat bijaksana. Engkau memberkati seluruh warga DKI ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kesembuhan sudah terjadi di mana-mana, bahwa virus ini Tuhan sudah Engkau lenyapkan dari muka bumi ini dengan darah-Mu, darah Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa dampak daripada COVID ini sungguh luar biasa. Tetapi yang paling luar biasa dan dahsyat adalah kuasa Tuhan. Amen. Bahwa kuasa Tuhan sendiri yang menyempurnakan kesehatan bagi penduduk warga DKI Jakarta. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Kami juga berdoa Bapa, bahwa Engkau memberkati umat Tuhan, Gereja Kristus Apostolik yang ada di Nusantara ini, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Papua, yang ada di Jawa seluruhnya ya Tuhan, yang ada di Sumatera, ada yang di Kalimantan. Semua Tuhan berkati. Biarlah umat yang Kau kasihi, mereka terhindar daripada tipu daya iblis. Karena tipu daya iblis ini Tuhan sangat menghancurkan, sangat melemahkan iman manusia. Sungguh Tuhan, kami adalah orang yang mengandalkan Engkau. Kami percaya pada kuasa
kuasa-Mu Tuhan Yesus, bahwa Engkau sendiri sekarang melawat umat-Mu, Engkau melindungi umat-Mu, dan Engkau menjaga umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan, orang yang percaya kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Engkau melewatkan kami dari segala macam virus, kuman, ataupun penyakit menular di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapak bahwa hari ini adalah hari buruh internasional, dan kami yakin semua buruh Engkau berkati, semua buruh Engkau lindungi, semua buruh juga Engkau selamatkan. Mereka terhindar dan tidak terjangkit oleh setiap sakit penyakit apapun, agar mereka dengan segera secepatnya bisa bekerja kembali pada zona pekerjaan mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga percaya Bapa bahwa kondisi yang sulit ini Tuhan, ini mempengaruhi berbagai macam dan banyak sektor ekonomi, keuangan, bahkan Tuhan pemerintah kami ini Tuhan juga akan mengalami suatu proses pemulihan yang luar biasa. Tapi Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam. Engkau akan memulihkan negara kami, NKRI, Indonesia, DKI, dan seluruh umat Tuhan. Engkau pelihara, dan Engkau sendiri memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, gereja Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mereka Engkau sanggupkan untuk membantu saudara-saudara yang lemah, saudara-saudara yang kekurangan, saudara-saudara memerlukan support kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di situasi yang seperti ini Tuhan, kami mendengar juga berita di sana sini banyak sekali Tuhan bencana alam, baik itu Tuhan tanah longsor, baik itu gunung meletus yang mungkin tidak bisa kedengaran oleh telinga kami, tapi kami mendengar sana sini sangat menggetarkan. Tapi karena kami percaya pada firman Tuhan, Engkau melindungi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa kesulitan masa sekarang ini Tuhan sendiri yang memulihkan. Engkau memberi kesanggupan kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami merasakan seluruh hamba-hamba Tuhan ada kegerakan bahwa rohnya menyala-nyala untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyelamatkan mereka yang saat ini sedang ketakutan, yang menyelamatkan mereka yang saat ini sedang kesulitan, kesusahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka semua Bapa. Engkau sanggupkan mereka semua. Kami juga minta intervensi kuasa Roh Kudus Yesus atas bangsa ini untuk membuat perubahan hati setiap orang percaya, seluruh hamba-hamba Tuhan. Kiranya tubuh Kristus bersatu, tubuh Kristus menyatu. Mereka bersama-sama menanggulangi, mereka bersama-sama memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang saat ini juga sedang kesulitan, yang menderita. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau memberkati mereka, dan berikanlah mereka hati Bapa dan anak, bahwa hati orang durhaka berbalik, banyak orang datang kepada Tuhan, dan bangkitnya para penuai. Oh Tuhan Yesus, firman-Mu mengatakan bahwa ladang mulai menguning dan siap dituai. Untuk itu Engkau memulihkan pekerja-pekerja. Oh Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau mengirimkan pekerja-pekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yakin Tuhan pada saat ini, kami memberkati kota kami Bapa, DKI Jakarta. Kami memberkati seluruh pulau-pulau yang ada di Nusantara. Kami memberkati, melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas hamba-hamba Tuhan di seluruh Nusantara dan gereja-gereja Tuhan agar bersatu sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kesembuhan bagi mereka yang sakit, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang saat ini sedang berduka, mereka yang sedang susah, dihiburkan oleh Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Bapa, bagi bangsa negara kami, bagi gereja Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa melalui lawatan kami di online di Facebook ini, live streaming di Facebook, ialah kiranya Tuhan firman-Mu
menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudaraku. Semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan takut, sebab Tuhan beserta engkau. Tuhan beserta kami. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Halo. Shalom. Iya Pak, lakukan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Raksil hambanya. Dan Yesus berkati. Amin. Sampai jumpa.